Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fida Putri. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan kelas 2B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 materi. Yang pertama, gangguan keseimbangan asam dan basa. Yang kedua, penyembuhan luka. Yang ketiga, teknik dan cara pemberian obat. Dan yang keempat, farmakologi dasar. Yuk kita ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah gangguan keseimbangan asam basa. Keasaman atau kebasaan suatu larutan tergantung dari ion hidrogen di dalamnya. Peningkatan kadar H+ akan menurunkan pH, sehingga larutan lebih asam. Penurunan kadar plus akibat penambahan basa ke dalam plasma akan menambah pH asam atau asid adalah ion hidrogen. Suatu cairan disebut asam bila mampu melepaskan atau menyumbang H+. Contoh HCl menjadi H+ tambah Cl. HCl adalah asam karena dapat memberikan H+. Basa adalah ion hidroksida. Suatu cairan bersifat basa bila sanggup menerima H+. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Yang pertama, pemberian asam melalui makanan. Yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Yang keempat, pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus. Yang keenam, pengeluaran asam karbonat oleh paru. Dan yang terakhir, pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Macam-macam gangguan keseimbangan asam basa. Ada 6 jenis kelainan yang dapat timbul, yaitu asidosis respiratorik, alkalosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan, alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Bahaya gangguan asam basa. Asidosis menyebabkan kadar kalium darah naik dan fungsi sel dan enzim tubuh menjadi buruk. Hiperkalemia diperberat oleh asidosis. Alkalosis menurunkan kadar kalium di dalam darah. Hipokalemia memudahkan aritmia dan intoksikasi digitalis. Selain itu, alkalosis juga mendorong kurva disosiasi oksigen ke kiri sehingga afinitas hemoglobin O2 bertambah, menyebabkan pelepasan oksigen dari hemoglobin ke jaringan jadi lebih sulit. VCO2 yang tinggi menyebabkan koma, aritmia ventrikuler, serta vasodilatasi pembuluh darah otak. Vasodilatasi cerebral menyebabkan aliran darah ke otak dan tekanan intrakranial meningkat. Sedangkan VCO2 yang rendah menyebabkan vasokonstruksi pembuluh darah otak dan penurunan aliran darah ke otak sehingga menyebabkan hipoksia otak. Lalu lanjut ke materi kedua, yaitu penyembuhan luka. Apa itu luka? Luka adalah rusaknya integritas sel atau jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Apa saja jenis luka? Yang pertama, luka superficial, yaitu luka yang terjadi terbatas hanya pada lapisan dermis. Yang kedua, luka patrial thickness. Luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan lapisan dermis bagian atas. Yang ketiga, luka full thickness, yaitu luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, fascia, dan otot. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Yang pertama ada umur, yang kedua nutrisi, yang ketiga medika, yang keempat sistem kekebalan tubuh, yang kelima obesitas, yang keenam penyakit, dan yang ketujuh gaya hidup. Proses penyembuhan luka, yaitu ada fase inflamasi. Fase inflamasi terdapat respons vaskuler dan seluler yang bertujuan untuk menghentikan pendarahan dan membersihkan area luka. Yang kedua, fase proliferasi. Fase proliferasi adalah memperbaiki dan
menyembuhkan luka ditandai dengan proliferasi sel. Dan yang ketiga ada fase maturasi, yaitu yang dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir kurang lebih 12 bulan. Tujuannya untuk menyempurnakan terbentuknya jaringan baru menjadi jaringan penyembuhan yang kuat dan bermutu. Lalu kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu prinsip dan teknik pemberian obat secara oral, parental, topikal, dan inhalasi. Peroral. Pemberian obat per oral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Cara ini adalah cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Kedua ada pararental. Adalah pemberian obat tanpa melalui mulut atau tanpa melalui saluran pencernaan tetapi langsung ke pembuluh darah. Keuntungannya, yang pertama, efek timbul lebih cepat dan teratur. Yang kedua, dapat diberikan pada penderita yang tidak kooperatif, tidak sadar dan muntah-muntah. Yang ketiga, sangat berguna dalam keadaan emergensi. Yang ketiga ada intrakutan atau IC. Adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit, tepat di bawah epidermis. Pemberian intrakutan secara umum dilakukan di daerah lengan tangan bagian ventral. Prinsipnya memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Subkutan atau SC adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang lazim diberikan secara subkutan, pertama ada vaksin. Yang kedua obat-obatan peroperasi, yang ketiga heparin, yang keempat narkotik, yang kelima insulin intramuskuler atau IM. Adalah cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus. Tujuannya yaitu pemberian obat dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan subkutan. Lokasi penyuntikannya daerah paha atau vastus lateralis, posisi berbaring, posisi tengkurap atau lengan atas. Intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Tujuannya memasukkan obat secara cepat, mempercepat penyerapan obat. Lokasinya di lengan, tungkai, leher, dan pada kepala. Topikal adalah obat yang cara pemberiannya bersifat lokal, misalnya tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain-lain. Definisi. Terapi inhalasi adalah pemberian obat ke dalam saluran napas dengan cara inhalasi. Terapi inhalasi juga dapat diartikan sebagai suatu pengobatan yang ditujukan untuk mengembalikan perubahan-perubahan patofisiologi pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal, seperti dengan menggunakan respirator atau alat penghasil aerosol. Inhalasi. Terapi inhalasi merupakan satu teknik pengobatan penting dalam proses pengobatan penyakit respiratori akut dan kronik. Prinsip obat. Yang pertama, benar pasien. Dua, benar dosis. Yang ketiga, benar rute atau cara. Yang keempat, benar waktu. Dan yang kelima, benar dokumentasi. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu farmakologi dasar. Obat adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah penyakit, mengobati penyakit. Prinsip-prinsip terapeutik, keamanan, dan efikasi pengobatan. Dosis diberikan kepada anak atau dewasa atau orang tua berapa kali sehari, terjadi efek terapi yang diharapkan. Rute pemberiannya ada oral, intravena, intramuskular, sublingual, okular, nasal, otik, inhalasi, transdermal, vagina, dubur. Efeknya lokal atau sistemik, sebelum atau sesudah makan.
Regulasi obat. Obat keras, contohnya seperti narkotik, psikotropika. Obat bebas terbatas, obat bebas, obat tradisional, jamu, OHT, fitofarmaka. Patofisiologi mempelajari tentang gangguan fungsiologis mulai dari asal penyakit, perjalanan, proses, dan akibat. Farmakologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pharmakon, yang berarti obat. Jadi, farmakologi ilmu yang mempelajari tentang obat. Ada fase sebelum obat digunakan, yaitu fase biofarmasi, dan fase setelah obat digunakan, yaitu fase farmakokinetik dan farmakodinamik. Antiinflamasi. Inflamasi merupakan respons vaskular dan seluler dari jaringan terhadap benda asing atau agen biologis. Cirinya rubor, kalor, tumor, dolor, dan fungsi jaringan atau organ terganggu. Obat antiinflamasi adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan, sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. NSAIDs sering dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, atau nyeri sendi. Contoh obatnya asam mefenamat, diklofenak, dextroprofen. Antiinfeksi. Golongan obat untuk mengatasi masalah infeksi. Infeksi bisa dari bakteri, virus, dan jamur. Antibakteri disebut antibiotik, beda dengan antivirus dan antijamur. Obat gangguan sistem pencernaan. Luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Menghindari makanan pedas dan makan tiap 2-3 jam karena waktu pengosongan lambung. Kalau GERD, penyakit kronis pada sistem pencernaan. GERD terjadi ketika asam lambung naik kembali ke esofagus atau kerongkongan. Terdapat kelainan berupa terlalu kendur atau relaksasi atau lemahnya sphincter esofagus bagian bawah sehingga makanan yang sudah ditampung di lambung naik kembali ke kerongkongan, atau bisa saja hanya berupa cairan asam lambungnya. Obat gangguan saluran kemih. E. coli merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Analgesik yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyeri. Antipirektik adalah obat penurun panas. Obat kardiovaskuler. Obat yang digunakan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah tersumbat karena penumpukan kolesterol. Kurangnya berolahraga. Patofisiologi. Apoptosis merupakan sistem kematian sel yang terprogram berperan dalam penyesuaian jaringan terhadap kebutuhan yang berubah-ubah. Memusnahkan sel yang tidak berguna, membuang sel yang berbahaya seperti tumor. Sel yang terinfeksi virus atau sel imuno yang melawan antigen yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Obat-obat yang bekerja pada sistem pernafasan. Bernafas melalui paru mempunyai 2 fungsi. Pertama, menyuplai oksigen ke dalam darah. Kedua, mengatur keseimbangan asam basa melalui konsentrasi CO2 di dalam darah. Infeksi saluran pernafasan. Tanda-tanda klinis. Pertama, batuk. Yang kedua, napas pendek. Yang ketiga, demam. Yang keempat, kelemahan atau fatigue. Yang kelima, selaput lendir berwarna. Obat-obat antikolinergik. Obat antikolinergik kerja pendek. Ipratropium bromida beraksi lebih lambat daripada agonis beta, namun durasi aksinya lebih lama. Biasanya dalam sediaan mdl meter dosis inhaler dan dalam bentuk larutan nebulizer dosis 20 mcg atau 2 hirup 3-4 kali per hari. Kerja panjang
tiotropium bromida dalam bentuk inhaler bubuk kering, dosis 18 1 kali sehari, aktivitas 24 jam penuh. Asma bronkial. Satu penyakit inflamasi kronis di saluran pernafasan, terdapat banyak sel-sel induk, eosinofil, T-limfosit, neutrofil, dan sel-sel epitel. Inflamasi menyebabkan wheezing, sulit bernafas, dada sesak, dan batuk secara berulang, khususnya pada malam hari dan pagi hari. Inflamasi akut dan kronis tidak hanya mempengaruhi jalan nafas dan aliran udara, namun mempengaruhi hiperresponsivitas bronkial yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap bronkospasma. Patofisiologinya, inflamasi penebalan membran dasar dan pemahaman tentang perubahan bentuk jalan nafas dalam kaitannya dengan aliran udara non-reversible, hipersekresi lendir dapat menghambat jalan nafas. Terapi inhalasi, efek farmakologi dapat secara karena obat langsung bekerja di sasaran tanpa perlu menjalani sirkulasi sistemik. Hidung, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Dosis sangat kecil dibandingkan pemberian oral. Efek samping minimal karena dosis yang kecil. Terapi inhalasi dengan nebulizer, DPI, MDI. Sistem syaraf. Sistem syaraf menerima rangsangan dari seluruh tubuh dan mengarahkan fungsi tubuh dengan mempengaruhi aktivitas otot dan fungsi saraf otonom seperti tonus vaskular, sekresi keringat. Sinyal sensorik mempengaruhi fungsi saraf otonom dan motorik dalam berbagai cara melalui refleks dan berbagai hubungan yang kompleks. Gangguan sistem syaraf dapat memiliki berbagai penyebab, seperti kelainan genetik, degeneratif tumor, trauma, pendarahan, iskemi, gangguan metabolik, atau hipoglikemik, hiperglikemik, uremia, gagal hati, dan gangguan endokrin. Gangguan fungsional dapat bersifat reversibel apabila kerusakan tidak lagi efektif. Lesi dapat menyebabkan kerusakan neuron yang irreversibel. Zat berbahaya harus melewati sawar darah otak jika ingin mencapai neuron di SSP. Muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan melibatkan otot-otot dan kerangka tubuh dan termasuk sendi, ligamen, tendon, dan saraf. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Terima kasih. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.